Baik, Bapak Ibu, selamat datang di seri kedua untuk GKM Penyusunan dan Penyampaian LKKL semester 1 tahun 2023 untuk GKM Revestment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di bulan Juli 2023. Nah, untuk di bulan kali ini, di seri kedua, kita akan membahas terkait penyusunan dan penyampaian LKKL semester 1. Nah, untuk outline dari JKM seri kedua kali ini, kita akan membahas terkait dasar hukum, kemudian pelaksanaan rekonsiliasi sebagai dasar persiapan kita sebelum menyusun LK untuk KL semester 1 tahun 2023. Kemudian juga akan dijelaskan sekilas terkait dispensasi untuk LKKL triwulan 1, kemudian ada upaya peningkatan kualitas dan juga penyampaian LKKL dan LKJKL. Dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan LK, serta pengungkapan untuk program prioritas nasional. Nah, yang pertama untuk dasar hukum sendiri, untuk PMK itu ada dua. Yang pertama adalah PMK 217, dan yang kedua adalah PMK 232. Untuk yang PMK 217 ini membahas terkait SAPKP, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kemudian untuk yang 232 ini membahas terkait SAI atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kemudian selain dari dua PMK tersebut, ada juga surat yang disampaikan kepada lembaga keuangan Kementerian Negara dan juga lembaga. Kemudian ada S52 yang membahas terkait penggunaan modul piutang pada Sakti. Nah, sekilas informasi terkait LKKL Triwulan 1 2023 ini tidak wajib disampaikan karena kemarin periodenya berbarengan dengan penyusunan LKKL Audited 2022. Nah, kemudian untuk LKKL semester 1 2023 sendiri, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh KL. Yang pertama, disertai dengan surat pengantar yang sudah ditandatangani. Untuk di Satker Mitra KPPN Selong, surat ini ditandatangani oleh KPA. Kemudian dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab atau SOR yang juga ditandatangani oleh KPA. Kemudian untuk di tingkat eselon 1, untuk lembar muka face masing-masing LK itu wajib ditandatangani oleh pengguna anggaran atau PA. Kemudian disertai dengan pengungkapan capaian kinerja atau LKJKL, dan juga disampaikannya ini untuk yang tahun 2023 ini disampaikan dengan bentuk soft copy dan paling lambat 31 Juli tahun 2023. Nah, untuk yang disampaikan di LK sendiri, itu disampaikan apa saja. Nah, beberapa komponen yang wajib disampaikan itu adalah LRA atau laporan realisasi anggaran, LO atau laporan operasional, LPE atau laporan perubahan ekuitas, neraca, dan juga CLK. Masing-masing komponen ini dijadikan satu dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan ke Sesak Tulen ID untuk Satker Mitra KPPN Selong. Nah, data dari penyusunan LK sendiri bisa didapatkan melalui aplikasi Sakti maupun aplikasi Monsakti. Untuk penyajiannya, LRA, LO, dan juga LPE ini disajikan secara komparatif dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dalam hal ini, periode semester 1 tahun 2022. Nah, untuk neraca dikomparatifkan dengan periode pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk penyajian dan pengungkapan LKKL pada semester 1 kali ini, terkait beban, ini perlu diketahui bahwa beban hanya akan terbentuk ketika Satker sudah melakukan tutup periode untuk bulan Juni di modul aset tetapnya. Jadi ketika belum melakukan tutup buku untuk periode aset tetap sampai dengan Juni, maka beban penyusutan atau amortisasi ini belum terbentuk di laporan keuangannya. Kemudian untuk akun 212191 atau utang kepada pihak ketiga lainnya di semester 1 tahun 2023 ini boleh tersaji di sisi debit berkaitan dengan proses SPMGU maupun proses penerbitan SP2D. Nah, untuk di 2023 ini
juga ada upaya peningkatan kualitas dari LKKL. Salah satunya dan adalah dengan penggunaan menu to-do list, monitoring, dan juga daftar pada aplikasi Monsati. Untuk penyusunan LK semester 1 diharapkan untuk to-do list, monitoring, dan juga daftar rincian sampai dengan periode Juni ini sudah bersih. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk tutup buku di aplikasi Sakti. Ini harus dilakukan secara tertib modul mulai dari tutup buku persediaan, aset tetap hingga modul GL. Kemudian LK juga sebaiknya sudah dilakukan telaah dengan menu yang sudah disediakan pada link berikut. Untuk KL yang kemarin pada tahun 2022 itu ada rekomendasi dari PPK, maka di semester 1 ini wajib sudah ada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Untuk kemudian di penyusunan kali ini, dan untuk meningkatkan kualitas, sebaiknya KL juga sudah mengimplementasikan PIPK dan juga optimalisasi peran dari APIP masing-masing. Untuk modul piutang dan satir konsolidasi sendiri, itu untuk di piutangnya, ini dihimbau menggunakan modul piutang untuk TP-TGR, dan juga piutang berdasarkan pungutan PNBP atau piutang PNBP, dan piutang berdasarkan perikatan paling lambat semester 1 tahun 2023, yang juga diatur oleh Surat Nomor 52 tahun 2022. Dan untuk satker konsolidasi, ini wajib mengirimkan surat permohonan untuk jurnal balik dari jurnal manual yang dibuat pada tahun 2022. Nah, untuk ketentuan tutup bukunya diwajibkan berurutan mulai dari persediaan terlebih dahulu, kemudian ke aset tetap, dan yang terakhir adalah modul JLP. Dan untuk tutup periode Juni ini, untuk JLP-nya baru bisa dilakukan setelah tanggal 21 Juli berbarengan dengan selesainya periode rekonsiliasi. Nah, untuk penyampaian LKKL semester 1 untuk di KPPN Selong sendiri di tingkat Wakma, itu wajib menyampaikan soft copy LK-nya ke KPPN melalui sasaktulen.id berbentuk PDF dan juga disampaikan paling lambat 31 Juli tahun 2023. Dan yang terakhir adalah pengungkapan dari program prioritas nasional. Ini ketentuannya sebagai berikut, mulai diidentifikasi setiap RO-nya, kemudian pastikan sudah di-tagging di atas anggaran masing-masing satker, kemudian sudah di-input data target dan caputnya, dan data tersebut sudah di-input dan juga divalidasi, sehingga nanti bisa dijadikan bahan untuk pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan prioritas nasional. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait GKN kita di bulan Juli kali ini untuk di seri yang kedua, membahas terkait penyampaian LKKL semester 1 tahun 2023. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.